papan atas BRI Super League makin panas nih persaingannya. Setelah tadi ini, pekan ini Persib Bandung menang dan Borneo akhirnya merasakan kekalahan perdananya di musim ini. Kita mulai dari pertandingan Persib lawan Madura United. Berkandang ke kandang Madura United, Persib melakukan 4-5 pemain starting line up-nya nih di pertandingan terakhir Persib di AFC 2 ya kan. Di pertandingan tadi kayak Tom Haye dicadangin, William Barros dicadangin, terus Matri Cadi dicadangin. Tapi biarpun banyak main yang reguler starting line up, tapi Persib Bandung nggak berubah gaya mainnya tuh, tetap main ofensif dan main cerdik, ditambah lagi juga ya efisien dalam manfaatin peluang. Terbukti kan Persib Bandung biarpun melakukan rotasi pemain ya, karena kualitas mainnya antara pemain starting line up pemain cadangan ini kualitasnya sama ya, biar Persib Bandung mau dirotasi kayak gimana juga ya tetap aja Persib menang 4-1 lawan Madura United. Lihat aja tadi tuh di awal-awal pertandingan, biar Persib di awal pertandingan lebih sering diarahin untuk nyerang dari sayap, tapi ya Persib nggak kehabisan cara untuk membongkar lini pertahanan Madura United. Terbukti kan Lucho bisa membongkar lini pertahanan Madura United yang cukup rapat nih. Dia bisa lolos ya, mungkin lolos 1-2 detik ya menjaga pemain Madura United dan dapat celah untuk melakukan shoot dari luar kotak penalti yang sangat-sangat akurat dan boom menghujam jala gawang dari kiper Madura United yang bisa dibilang ya penampilannya cukup baik di pertandingan tadi. Tapi ya tendangan sekencang itu ya sulit juga lu antisipasi, mau pakai gaya apa ya, susah. Itu bola kenceng banget. Nggak cukup 1 gol, Barba nggak mau ketinggalan. Lihat situasi set piece, Barba bisa bikin gol lagi lewat headingan bola yang menyentuh tanah dulu ya. Itu bola susah emang, tapi ya ini dia pukulan Persib Bandung lumayan dari open play. Jadi bikin gol, main bola set piece juga bagi Persib Bandung ya, no problem. Dan sering Persib bikin gol dari skema set piece ataupun dari skema corner kick ataupun free kick. Ini menjadi poin penting bagi Persib Bandung di musim ini untuk terus bersaing di papan atas. Dan sekarang Persib Bandung selisih poinnya 4 kalau nggak salah, Persija Jakarta itu di peringkat 2 ya kan, sama Borneo 8 kalau nggak salah. Karena Persib Bandung masih punya tabungan 2 pertandingan lebih sedikit dibanding Persija Jakarta di peringkat 2, dan Persib Bandung nanti tanggal 5 Desember bahkan lawan Borneo FC Samarinda. Kesempatan bagus nih buat Persib Bandung untuk semakin memangkas jarak ataupun selisih poin sama Borneo FC Samarinda di puncak klasemen. Ya tinggal kalian Borneo bisa nggak? Bisa banget, karena segi materi pemain kalau kita mau jujur lian ya kan, ini Persib Bandung lebih unggul dibanding sama Borneo FC Samarinda. Lebih dalam secara kualitas juga udah terbukti lah ya di musim ini, sama dengan pertandingan ke-13 bagi tim lain ya, dan bagi Borneo itu udah ke-12 kalau nggak salah tuh ya kan. Persib juga segitu ya kalau nggak salah ya, 12 juga atau berapa tuh. Dan menariknya lagi nih Persib Bandung lagi-lagi ya kan, kalau kita ngomongin Persib, pembelian pemain di musim ini menjadi kunci bagi Persib Bandung untuk memperdalam skuadnya. Tapi itu kualitas main antara main cadangan main ini itu nggak jauh. Dari sempat gue singgung di awal kan, ini menjadi salah satu kunci kenapa Bojan Hodak musim ini dia pun sempat agak terseok-seok di awal musim, tapi bisa bangkit di pasca match day ke-5. Persib terus menanjak performanya dan sekarang ya semakin rapat, semakin dekat jaraknya sama puncak klasemen. Borneo FC Samarinda yang tadi Borneo main lawan Bali United, main di kandang harus takluk 1-0. Dan ya kenapa Borneo kalah ya, karena ya yang tadi gue bilang, Borneo FC Samarinda ini tinggal nunggu titik jenuhnya aja nih, karena grafiknya udah gini nih, udah di atas ya, otomatis kalau udah di atas kurvanya pasti ada momennya, tinggal nunggu waktu nurun. Nah tadi nih udah mulai nurun momen ini, performanya nih, kalah 1-0 sama Bali United, jangan andelin main serangan balik. Nah, kita tahu dong Bali United di awal musim ini dia bawa pelatih barunya itu yang dari Belanda, mantan pelatih Pejuele. Ini main ofensif aja kan yang ngelinnya, tapi 3-4 match belakang Bali United agak main lebih pragmatis, lebih ya ada saja di main ofensif, ultra ofensif, dan ada kalian main defense counter. Dan tadi Bali cenderung mainnya ngandelin defense counter, dan ternyata ini efektif nih. Ketika melihat celah dikit di lini pertahanan Borneo, langsung
manfaatin peluang-peluang yang dimiliki sama Bali United, biarpun ada berapa peluang, 5 apa berapa tuh kurang lebih peluangnya tadi kan, dan satu berbuah jadi gol lewat second ball Andika ya kan. Ini luar biasa banget menurut gue ya, skema gol walaupun golnya biasa, tapi skema gol ini menurut gue cukup oke. Dan ya ini gaya permainan Bali United, menyisir dari sisi flank kiri, bola dikirim ke kotak penalti, sempat diblok sama kiper, ya bola kedua tendangan Kopitovic ya, disambut sama Andika lalu sudah tung dikit aja ya berbuah jadi gol satu-satunya di pertandingan tadi yang bikin Borneo gigit jari. Borneo banyak peluang Borneo, 22 total shoot hanya pertandingan, boros peluang Borneo di pertandingan tadi. Tapi ya lagi-lagi kiper Bali United ini emang kelasnya bagus, tapi emang masih butuh adaptasi, butuh proses untuk lebih mengenal lagi sama kultur dari Liga Indonesia ataupun BRI Super League kan. Hopmayer tadi udah mulai makin menemukan sentuhan-sentuhan magicnya nih untuk menahan bombardir berbagai peluang dari lawan Bali United. Tadi putar lawannya Borneo FC Samarinda yang bertubi-tubi serangan Borneo FC Samarinda bisa dibantai sama Hopmayer ya kan. Luar biasa banget nih kiper dari Bali United ya. Kalau Bali udah kayak gini performanya nggak tutup mungkin kan Bali perlahan pasti bakal menusuk ke merangkak ke peringkat 4 besar nih. Kita lihat aja nanti di akhir putaran pertama di mana posisi Bali United, apakah Bali United bisa mendekat ke the Big Four atau tetap stay di papan tengah. Menarik kita nantikan. Yang jelas mah, thank you udah nonton konten gue, Pundit Abangan di channel YouTube gue Irwancan @1piero. Jangan bosan-bosan untuk support channel YouTube gue biar makin berkembang dengan cara nontonin, like, subscribe, komen, dan share juga boleh. Yang penting mah dukung terus gue jangan sepak bola tanah air. Saya coba pamit, salam olah bola.